Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ida. Aku di sini mau menceritakan tentang kehidupan aku. Seperti yang aku bilang dan seperti yang aku ulas di video sebelumnya, aku punya catatan kecil di mana catatan itu berisi tentang segala keinginan aku. Dan salah satu dari catatan itu aku tulis aku ingin S2 di Malang seperti itu. Nah, di sini sebelum aku menceritakan ini, aku mau berterima kasih terlebih dahulu sama pencipta alam semesta ini, ya sama Allah. Terima kasih sudah memberikan ujian itu. Aku bersyukur ketika aku diberikan ujian itu, aku sadar bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak apapun kayak gitu loh. Manusia boleh bercita-cita, boleh punya keinginan kayak gitu, tapi goalsnya tetap Allah yang bakalan menentukan kamu pantas nggak sih di titik ini, kamu bisa ngejalanin nggak sih di titik ini, seperti itu. Jadi awal mula yang pertama, aku menulis di buku catatanku itu, tulisanku aku pingin S2 di Malang seperti itu. Dan ini yang harus menjadi koreksi ya. Di situ aku tulis S2 di Malang, tanpa apa ya? Tanpa mendetailkan doa. Harusnya aku menulis, ya Allah, saya pingin S2 di Malang dan lulus dengan nilai cum laude kayak gitu ya. Dan aku tidak menuliskan itu, aku hanya menuliskan aku ingin S2 di Malang seperti itu. Itu koreksi pertamaku dari catatanku, dari catatan kehidupanku itu. Jadi kalau mau berdoa harusnya detail kayak gitu. Kedua, aku bersyukur karena aku gagal S2. Kenapa? Alhamdulillah selama hidup ekspektasiku terlalu tinggi seperti itu. Jadi kalau kalian tahu karakter di zodiak kayak gitu ya, kita tidak boleh mempercayai itu kayak gitu. Tapi buat guyonan atau buat muhasabah diri, dalam artian untuk memahami orang, memahami karakter diri, nggak apa-apa itu dipakai kayak gitu. Tapi kita tidak boleh langsung, duh berarti karakter Virgo seperti ini ya, itu nggak boleh. Jadi di karakter Virgo itu yang pertama itu adalah perfeksionis ya. Aku adalah orang perfeksionis banget kayak gitu. Jadi waktu SMA, waktu aku masih SMP kayak gitu, selama aku mondok, aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Contohnya, aku pengen jadi ketua OSIS. Allah mengabulkan itu kayak gitu. Aku pengen kena juara lomba. Allah mengabulkan itu. Segala ekspektasiku dan jenjang karirku itu selalu aku capai dengan baik seperti itu. Waktu S1 pun aku pengen lulus sebelum 4 tahun. Alhamdulillah itu tercapai seperti itu. Semuanya Allah penuhi dengan itu. Jenjang karir pun juga Allah penuhi kayak gitu. Dengan semua keinginan-keinginanku dibarengin dengan rizki yang ada kayak gitu. Jadi aku merasa oke, ekspektasiku tinggi, ditambah lagi Allah mendukung itu kayak gitu. Aku tidak pernah terfikirkan berada di titik aku bakalan patah hati. Yang dimaksudkan patah hati bukan hanya sekedar cinta ya, tapi patah hati dengan keadaan doaku tidak terkabul seperti itu. Sampai pada akhirnya Allah menyadarkan aku waktu aku S2 di Malang. S2 di Malang, aku S2 di Malang di Maulana Marik Ibrahim kayak gitu. Aku di sana hanya 3 bulan kayak gitu, karena pertimbangan aku sakit kayak gitu. Dan sebenarnya aku tidak mau berhenti di pendidikan kayak gitu. Aku mau berusaha karena memang aku pingin banget di Malang kayak gitu. Akan tetapi orang tua aku enggak, kamu harus berhenti. Kamu nggak bisa pendidikan ditukar dengan kesehatan kamu. Kamu sembuhkan dulu, baru kamu harus lanjut kuliah kayak gitu. Tapi jangan di Malang seperti itu. Karena aku dulu mondoknya di Jember, S1-nya juga di Jember, wajar lah ya ada rasa bosan rasanya di kehidupanku untuk aku nggak mau di Jember lagi, aku udah 12 tahun loh di Jember, aku pingin menikmati suasana baru kayak gitu. Selain alasan aku pingin mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi kayak gitu, aku merasa bosan ya kayak gitu berada di Jember. Tapi Allah menyadarkan aku semua bahwa tempat kembaliku ya berada di Jember pada dasarnya seperti itu. Sampai pada akhirnya aku itu berhenti S2. Di saat itu aku bener-bener berada di posisi down seperti itu.
kayak ih berhenti S2 ya, wajar nggak sih kamu berhenti S2 kayak gitu. Seorang kamu yang selama ini ekspektasimu tercapai dan sekarang S2-mu harus hancur, harus kamu tinggalkan, berapa banyak biaya yang kamu keluarin kayak gitu. Di otakku terlalu banyak karena memang Virgo itu terkenal orang yang perfeksionis dan terlalu overthinking kayak gitu. Dan aku merasakan itu, aku adalah orang yang perfeksionis. Kalau mau ada kerjaan apapun, aku harus rinci secara detail. Terus yang kedua, aku adalah tipe orang overthinking kayak gitu. Sebelum apa yang akan aku lakukan dan setelah apa yang aku lakukan, aku selalu memikirkan apa yang salah, mana ya. Itu bagus sebenarnya. Tapi untuk tipe pemikir seperti aku, itu jadi beban pikiran tersendiri kayak gitu loh. Jadi sampai itu aku berhenti S2 pun aku sakit. Ditambah lagi dengan kayak aku masih belum bisa menerima takdir ya pada dasarnya seperti itu. Sampai pada akhirnya aduh Allah ini baik sekali kayak gitu. Aku bersyukur kayak gitu. Sampai saat itu 2 minggu aku merasa terpuruk, merasa nggak pede keluar. Terus takut dengan penilaian orang yang kamu S2 gagal. S2-mu kenapa sih harus gagal? Kamu gak eman uang? Itu ada di benak aku kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku sadar di minggu kedua kayak gitu. Kalau hidup itu tidak selamanya sama dengan keinginan kita kayak gitu. Bahwa hidup itu Allah sudah mengatur itu kayak gitu. Kita sebagai manusia bisa berusaha kayak gitu, tapi kita nggak bisa untuk mengatur Allah kayak gitu. Karena Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Hikmahnya aku berhenti S2, yang pertama, aku tidak terlalu perfeksionis seperti dulu lagi. Kalau dulu segala ambisi harus aku capai. Jadi hidupku seminggu lagi aku harus ngapain, aku rinci setiap harinya. Setelah kejadian itu aku tidak memikirkan itu, aku slowly aja kayak gitu loh. Slowly untuk oke lah, aku sekarang paham bahwa hidup itu tidak seperti itu kayak gitu. Aku memang ada banyak cara menata kehidupanku, masih ada seperti itu, tapi tidak seperfeksionis dulu kayak gitu loh, sehingga tidak membuat aku pusing kayak gitu rasanya itu. Yang kedua, karena itu juga aku legowo untuk dijodohkan kayak gitu. Untuk masalah perjodohan aku mau menceritakan di next episode seperti itu. Alhamdulillah banget aku merasa legowo untuk dijodohkan kayak gitu. Karena di otakku aku boleh gagal pendidikan, tapi aku nggak boleh gagal dalam pernikahan seperti itu. Dari situ aku benar-benar bersyukur di titik ini Allah memberikan ujian itu sehingga aku sadar kayak gitu. Dan tidak gampang melewati ekspektasi yang begitu tinggi langsung jatuh down seperti itu tidak gampang menurut aku pribadi kayak gitu. So di sini aku mau bilang sama teman-teman, kalau kalian punya ujian hidup yang Allah berikan sama kalian harus percaya di belakang, di akhir nanti Allah tuh akan berikan yang terbaik buat kalian kayak gitu. Akan ada di masa kalian menertawakan kebodohan kalian sendiri. Oh, kenapa ya aku bego banget? Kenapa waktu itu aku sampai seterpuruk itu? Kenapa aku sampai senangis itu? Kayak gitu. Akan ada fase itu nanti kalian. Jadi kalian harus bisa mengambil hikmah dari segala pembelajaran kayak gitu. Oke. Itu adalah cerita kenapa aku bersyukur bisa gagal S2. Semoga cerita ini membawa hikmah, dan bagi teman-teman yang sekarang lagi terpuruk, semoga kalian cepat sadar bahwa akan ada hikmah luar biasa yang akan kalian hadapi di masa depan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.